Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 jurusan PGSD Universitas Hamzanwadi akan menyampaikan terkait dengan tugas filosofi pendidikan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 5 poin yang saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Menuntun artinya segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak-anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua yaitu menanam padi. Artinya pendidik ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk hasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, menghamba pada anak. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Kata Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya 2 orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menjadi perbuatan yang baik. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bermain sebagai kodrat anak. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya yang akan saya bahas terkait dengan bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Kedua, murid memiliki kemandirian. Yang ketiga, murid mampu kerjasama atau gotong royong. Keempat, murid bahagia dan selamat. Kelima, murid memiliki nasionalisme, mengenal jati dirinya dan nilai-nilai budaya. Keenam, murid kritis dan kreatif. Ketujuh, murid berkembang sesuai bakat dan potensinya. Kedelapan, murid beriman dan bertakwa. Adapun 10 permasalahan atau tantangan yang dihadapi guru menurut saya. Yang pertama, kurang persiapan dalam mengajar. Yang kedua, perilaku siswa yang beragam. Yang ketiga, bantu temukan minat dan bakat siswa. Keempat, konsentrasi siswa kurang. Kelima, pengajaran yang kreatif. Keenam, kurang interaksi dalam pelajaran. Yang ketujuh, sering merasa paling benar. Yang kedelapan, daya serap siswa. Kesembilan, kurang menjadi contoh. Dan yang ke-10, siswa kurang disiplin. Adapun solusi yang saya tawarkan terhadap ke-10 permasalahan tersebut. Yang pertama, untuk permasalahan pada nomor 1, di mana guru harus memiliki plan atau rencana seperti menyiapkan RPP, perangkat atau media pembelajaran di awal tahun pembelajaran yang akan bisa digunakan sampai bahan evaluasi materi. Kemudian seorang guru juga harus terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk permasalahan kedua, solusi yang saya tawarkan yaitu guru harus memberikan pujian serta perhatian kepada seluruh peserta didik.
Untuk permasalahan nomor 3, solusi yang saya tawarkan yaitu guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Untuk permasalahan nomor 4, solusi yang saya tawarkan yaitu guru harus menyusun pembelajaran yang lebih menarik agar fokus peserta didik teralih untuk tetap belajar. Untuk nomor 5, hal yang bisa dilakukan yaitu gunakan media pembelajaran yang menarik serta bervariasi. Untuk permasalahan nomor 6 sendiri, solusi yang saya tawarkan adalah guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Hal ini akan membuat siswa tidak takut dan lebih nyaman bertanya dan meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Untuk nomor 7 sendiri, kita sebagai guru harusnya jangan merasa seperti itu dan harus bisa mendengarkan murid, karena guru dan murid itu sama-sama belajar, serta zaman sekarang siswa sudah mudah mengakses pembelajaran secara luas. Permasalahan nomor 8 sendiri yaitu guru harus memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk belajar dan memberi waktu untuk lebih memahami, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menguasai pelajaran. Permasalahan nomor 9, kita sebagai guru harus mengetahui bahwa kita adalah model bagi siswa. Guru di sekolah adalah panutan dan orang tua kedua bagi siswa, sehingga siswa adalah peniru yang handal. Untuk itu, guru jangan melakukan tindakan yang kurang tepat di depan siswa. Permasalahan nomor 10 terkait dengan disiplin, di mana disiplin adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadinya, baik itu guru maupun siswa harus disiplin terhadap waktu, terhadap tugas yang diberikan, terhadap kegiatan belajar, dan lainnya. Jadi, kita sebagai guru jika menginginkan siswa untuk disiplin, maka kita sendiri yang harus mencontohkan kepada siswa bagaimana disiplin itu sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Saya mengharapkan kritik dan sarannya sebagai refleksi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.